Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Amanda Aulia Fitri, kedua Putri Juliani, ketiga Setria Nugraha, dan yang terakhir Indra Welly Siagian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi yang berjudul subjek, objek, norma, pembukuan, tarif. Adapun latar belakang dari materi tersebut ialah pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya untuk merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Baiklah, selanjutnya subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetorkan ke kas negara. Subjek badan undang-undang ketentuannya umum dan tata cara perpajakan undang-undang KUHP yang termasuk badan yaitu 1. Perseorangan terbatas PT, 2. Perseorangan lainnya, 3. Badan usaha milik negara atau disebut juga dengan BUMN, 4. Badan usaha milik daerah disebut juga dengan BUMD, dan yang terakhir badan usaha milik desa BUMDes. Selanjutnya B. Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh diantaranya 1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan, 2. Laba usaha, 3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 6. Dividen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu C. Norma PPh Badan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak dalam 1 tahun pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Metode ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tepatnya yaitu pada pasal 14 serta dijelaskan secara khusus di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17/PJ/2015 yang ditetapkan tanggal 10 April 2015 yang terdiri dari 9 pasal dan 4 lampiran yang menjelaskan tentang mekanisme norma perhitungan penghasilan neto. Berikutnya DY. Pembukuan PPh Badan. Pembukuan ini berlaku untuk wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Ketentuan pembukuan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Berdasarkan dokumentasi Kementerian Keuangan isi dari pasal 28 Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Berikutnya yang terakhir yaitu pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Baik, selanjutnya yaitu tarif badan. Melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh badan diturunkan. Balik ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang selama ini tarif PPh badan normal adalah 25% dan penghasilan kena pajak. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu apabila sudah mempunyai NPWP hanya mempunyai kewajiban pelaporan pajak saja. Subjek PPh badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun yang disetor ke kas negara. Subjek badan undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek PPh badan adalah penghasil yang diterima atau diperoleh badan.